Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada semester 2 ya. Bagaimana kabarnya anak ibu guru yang sholih dan sholihah? Ya, insya Allah sehat semua ya. Rencana semester 2 ini kita sudah masuk sekolah ya. Ternyata masih bertambah lagi untuk belajar melalui daring. Gak apa-apa, yang penting kita tetap semangat ya untuk belajar dan tidak ada kata malas dan menyepelekan pelajaran-pelajaran yang akan kita lalui. Baiklah anak ibu guru, untuk pelajaran hari ini kita belajar tematik bahasa Indonesia. Kita sudah memasuki tema 6 ya, di buku kalian itu adalah tema buku 5F ya. Nah, untuk tema 6 ini yaitu tentang panas dan perpindahannya. Untuk hari ini kita memasuki subtema 1 terlebih dahulu, bahasa Indonesia, yaitu suhu dan kalor. Nah, pada bahasa Indonesia hari ini kita akan mempelajari apa itu teks eksplanasi ya. Teks eksplanasi. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari apa itu teks ya, bagaimana memahami teks. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan mengenai berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita, seperti fenomena alam, sosial, dan budaya. Nah, pada teks eksplanasi ini disajikan harus sesuai dengan fakta ya. Jadi teks eksplanasi itu harus disajikan dengan fakta. Kemudian pada teks eksplanasi itu memiliki struktur. Apa sih strukturnya? Yaitu ada pernyataan umum, ada deretan penjelas, dan kesimpulan. Yaitu ciri dari teks eksplanasi. Nah, adapun bagian-bagian dalam teks eksplanasi yang Ibu sebutkan tadi atau strukturnya, untuk pernyataan umum itu artinya adalah bagian yang ini biasanya dalam bagian pembuka. Jadi pada awal ya, awal teks. Nah, di mana seorang penulis itu menceritakan informasi yang telah banyak diketahui orang dan disampaikan dengan lugas. Itu pernyataan umum ya. Berarti berada di awal paragraf, ada awal teks. Kemudian yang kedua yaitu ada deretan penjelas. Di mana sih penderetan penjelas itu? Ya, deretan penjelas ini berisi tentang informasi tambahan atau pendukung dari pernyataan umum ya. Dari pernyataan umum. Deretan penjelas biasanya bersifat lebih khusus. Informasi yang disampaikan merupakan informasi lanjutan dari pernyataan umum ya. Kemudian yang ketiga ada namanya kesimpulan ya. Kesimpulan ini biasanya berada di akhir pernyataan umum dan deretan penjelas ya. Namun kesimpulan dalam teks eksplanasi bukan menjadi suatu keharusan. Bisa saja penulis dapat memberikan inti bacaan atau dapat juga berupa tanggapan atau tanggapan atas pernyataan yang ada di dalam teks ya. Jadi kesimpulan itu tidak harus dicantumkan, tapi bisa dirangkum dari pernyataan umum dan deretan penjelas itu tadi. Nah, adapun ciri-ciri yang harus dipenuhi dalam teks eksplanasi. Jadi nanti kalian jika ada sebuah teks bisa mengetahui teks itu merupakan teks apa, teks narasi atau teks eksplanasi ya. Nah, ciri-ciri dari teks eksplanasi adalah yang pertama memuat informasi-informasi fakta. Fakta. Kemudian yang kedua membahas suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau ilmu pengetahuan. Yang ketiga bersifat informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk mempercayai hal yang dibahas di dalam teks. Kemudian yang keempat, jika teks eksplanasi berupa proses yang menjelaskan sesuatu, terdapat langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang dijelaskan. Itu adalah ciri-ciri dari teks eksplanasi. Kemudian langkah-langkah membuat teks eksplanasi ya. Nanti kalau misalkan ada tugas, buatlah
teks eksplanasi. Nah, langkah-langkahnya adalah yang pertama, tentukan hal pokok yang akan dibahas. Kalian akan menentukan apa? Misalkan praktek menentukan suhu dan kalor ya, perpindahan suhu dan kalor. Tuh ya. Misalkan. Kemudian yang kedua, carilah informasi sebanyak-banyaknya tentang hal yang akan kamu bahas ya. Apa itu kalor, bagaimana munculnya kalor, misalkan itu teksnya ya. Kemudian yang ketiga, buatlah pernyataan umum tentang hal yang kamu bahas, lalu kembangkan menjadi paragraf. Yang keempat, berikan informasi tambahan atau deretan penjelas tentang pernyataan umum yang sudah kamu sampaikan di paragraf sebelumnya. Kemudian kembangkan deretan penjelas menjadi beberapa paragraf. Yang kelima, berikan kesimpulan tentang hal yang sudah kamu bahas berdasarkan pernyataan umum dan deretan penjelasnya. Jadi setelah kalian buat pernyataan umum, kemudian buat deretan penjelas, maka pada paragraf terakhir atau terakhirnya dibuat berupa kesimpulan apa yang sudah disampaikan. Selanjutnya, menemukan informasi dalam teks eksplanasi. Nah, bagaimana cara menemukannya? Yang pertama, membaca teks dalam seksama. Jelas ya, kalau kita tidak membaca teks, kita tidak akan tahu informasi yang didapat pada teks tersebut. Yang kedua, pahami pernyataan umumnya terlebih dahulu. Mana pernyataan umum? Kemudian yang ketiga, pahami informasi penjelas atau mendukung. Yang keempat, pahami kesimpulan yang ada di bagian akhir. Terus selanjutnya yaitu membuat ringkasan dari teks eksplanasi. Langkah pertama yaitu membaca dan memahami naskah aslinya. Yang kedua, tentukan gagasan utama setiap paragrafnya. Yang ketiga, tuliskan gagasan utama dan kembangkan menggunakan bahasamu sendiri. Dan yang keempat, baca ulang ringkasan yang sudah dibuat sebelumnya agar tidak terjadi kesalahan. Itu ya untuk membuat ringkasan dari teks eksplanasi. Nah, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah mengetahui ya apa kata kunci dalam paragraf. Masih ingat? Masih ada yang ingat kata kunci itu apa? Nah, di sini kita bagaimana cara menentukan kata kunci pada sebuah teks ya. Kata kunci adalah kata-kata yang penting dan sering muncul di dalam teks. Sedangkan kata kunci biasanya terdapat di dalam judul dan isi teks. Kemudian dalam pencarian informasi, kata-kata kunci itu dapat diperluas dan dipersempit yang tujuannya agar informasi yang diperoleh itu tepat sasaran. Nanti kita akan praktekkan bagaimana menentukan kata kunci pada sebuah teks. Nah, dalam menentukan kata kunci atau informasi yang penting dalam teks, itu kita dapat menjawab beberapa pokok-pokok pertanyaan. Ini sudah pernah ya Ibu jelaskan pada semester kemarin. Nah, kata-kata apa sih yang akan kita gunakan dalam menentukan informasi agar memperoleh suatu jawaban atau informasi dalam teks? Nah, kita menggunakan kata tanya. Kata tanyanya apa saja? Ada apa, kapan, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ya, bisa itu kita tentukan. Nah, coba untuk lebih jelasnya kita simak teks berikut ini. Kalor merupakan salah satu bentuk energi yang dapat berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Perpindahan kalor dapat terjadi karena adanya perbedaan suhu benda. Kalor dapat menaikkan atau menurunkan suhu. Semakin besar kenaikan suhu, maka kalor yang diterima oleh benda semakin besar. Sebaliknya, jika semakin kecil kenaikan suhu, maka kalor yang diterima akan semakin sedikit. Nah, berdasarkan teks tersebut, ada kata-kata yang sering diulang. Apa kata-kata yang sering diulang? Iya, kata kalor dan suhu. Nah, untuk teks eksplanasi tersebut itu dapat kita pahami dengan cara menjawab pertanyaan. Misalkan, yang pertama, apa yang dimaksud dengan kalor?
Jawabannya apa? Kalor merupakan salah satu bentuk energi yang dapat berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Bisa saja kita buat pertanyaan, kapan kalor dapat berpindah? Jawabannya adalah kalor dapat berpindah ketika terjadi kenaikan suhu dalam benda. Baiklah anak-anak, itu untuk penjelasan hari ini tentang teks eksplanasi. Silakan kalian baca-baca bukunya pada subtema 1 agar menjadi pengetahuan kalian. Tidak hanya mendengarkan penjelasan di video ini saja, tetapi kalian juga masih tetap untuk membuka buku kalian Bahasa Indonesia subtema 1 ya. Untuk hari ini kita tidak ada tugas. Semoga apa yang Ibu jelaskan dapat bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat ya. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.